Masjid Patonegoro ini adalah benteng pertahanan fisik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi ketika Hamengkubuwono I membangun Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini, bentengnya berupa masjid-masjid di 4 penjuru. Jadi ada 4 di sebelah utara, timur, barat, selatan. Gitu ya. Lintas Info Spesial Ramadan. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak peninggalan sejarah yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Salah satunya adalah Masjid Patonegoro Ploso Kuning. Masjid ini berlokasi di Jalan Ploso Kuning, Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Masjid yang dibangun atas izin Kesultanan Keraton Yogyakarta ini dibangun dengan tujuan sebagai benteng spiritual dan fisik dari Keraton Yogyakarta. Waktu HB ke-1 membangun Keraton Yogyakarta ini, ada yang menyarankan bahwa bentengnya berupa masjid-masjid. Di sana ada komunitas yang dipasrai untuk menjaga masjid sekaligus menjaga pertahanan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Di samping sebagai benteng pertahanan fisik juga benteng pertahanan spiritual. Agar Keraton Ngayogyakarta ini bisa terjaga keamanan dari segi fisiknya dan spiritualnya. Kalau masjid gede di keraton itu tumpang 3. Tumpang 3. Ini kalau ini tumpang 2. Kalau ini dirubah jadi tumpang 3 nggak boleh. Tetap tumpang 2. Karena hierarkinya lebih tinggi sana daripada sini. Gitu. Jadi sini ini istilahnya pajupat limo pancer. Nah, 4 benteng ini pancernya nanti masjid gede. Ini dari arsiteknya saja menggunakan arsitek budaya Jawa. Jadi tidak seperti masjid-masjid lain, ada kubah, ada menara, enggak. Jadi gini dari arsitek budaya Jawa. Misalnya di dalamnya ini joglo, ya toh. Di serambi ini serambi namanya. Di serambi ini limasan, ya toh. Joglo ini di dalam cuma boleh untuk sholat, baca Quran, berzikir. Kalau ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, musyawarah, dan sebagainya di sini. Bahkan di serambi ini diperbolehkan juga untuk acara pernikahan dan sebagainya. Secara fisik, semua yang ditempatkan di sini hampir mengandung pesan atau filosofi atau ya lebih tepat sebenarnya pesan dari para leluhur. Misalnya kalau lihat undak-undakan ini 1, 2, 3, pasti tidak akan bikin 5, nggak bikin 2, bikinnya 1, 2, 3. Di situ juga 1, 2, 3. Ini menggambarkan bahwa kita harus menampaki iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan ini harus kita tapaki sehingga nanti kita bisa menjadi Muslim yang sempurna, insan yang kamil istilahnya. Itu nanti insan yang kamil dituangkan di dalam puncak masjid ini adanya mustaka. Di sana ada mustaka, di sana ada ornamen itu kembang gambir sama daun kluweh. Kalau orang yang sudah menapaki iman Islam ihsan tadi, maka dia jadi insan kamil dan nanti akan linuweh. Digambarkan dengan daun kluweh di atas sana. Juga kembang gambir yang harum semerbak itu bahwa orang yang insan kamil tadi akan harum semerbak mengharumi lingkungannya. Banyak mas, ada lagi pohon sawo di depan. Sawo kecil itu juga menggambarkan, memesankan bahwa kita itu harus serba baik, sarwo becik, dituangkan dalam tanaman sawo kecil. Sarwo becik artinya serba baik, artinya husnudon kepada siapa saja. Melihat orang lain itu kebaikannya, bukan kejelekannya. Kalau orang melihat orang lain kebaikannya, maka pasti itu akan rukun.
Yang paling asli di sini, di Masjid Patonegoro Pelosok Kuning ini. Di tempat itu sudah nggak ada kolam, Mas. Nggak ada pohon sawo, nggak ada kolam. Bangunannya aja udah pernah dirubah. Seperti di Melangi itu pernah di lantai 2 itu. Jadi sekarang dikembalikan lagi, tapi ya nggak bisa persis seperti ini. Ini masjid ini masjid kuno ya, masjid yang dibangun sudah 250 tahun yang lalu. Zaman dulu belum ada sumur, belum ada kran. Kita mau masuk ke masjid, mau wudhu, ya di kolam. Nah, kolam ini dialiri dari sungai sebelah utara kampung ini, nanti akan mengalir ke sini dan akan dibuang airnya ke sungai lagi. Dan ini mengalir terus ini. Ini tempat bersuci waktu itu karena belum ada sumur, belum ada air keran gitu. Kita punya hati ini harus nyegoro, harus mau memaafkan semua orang. Kalau orang itu mau memaafkan semua orang, selesai. Semua akan damai-damai saja. Kalau orang mau memaafkan orang, berarti Allah juga akan memaafkan kita. Kalau kita mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, sementara kita nggak memaafkan orang, ya lucu. Sama orang aja nggak memaafkan, kok kita minta ampun kepada Allah SWT. Ya kita memaafkan semua orang, nanti Allah akan memaafkan kita. Demikian Lintas Info Spesial Ramadan. Saya Nuri, Rizky, dan Taufik melaporkan dari Pelosok Kuning, Yogyakarta.